Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Umdatul Fiqh, masih dalam bab muamalat tentang riba, di mana tidak dibolehkan ada tertunda antara komoditas ribawi yang satu illatnya. Taqra ya Syekh. قال الشارح حفظه الله تعالى: وعليه بما أن الصحيح أن النقود الورقية التي انتشرت في هذا العصر تعد نقدا قائما بذاته لها حكم الذهب والفضة، فإنه لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى مع الاتفاق على تأجيل العملتين أو إحداهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، كما يجري الآن في تعامل كثير من المصارف البنوك مع عملائها، لأن علة الربا في العملتين واحدة وهي الثمانية، فيشترط لصحة بيع إحدى العملتين بالأخرى قبضهما معا في مجلس العقد، لكن يجوز التفاضل بين عملتي بلدين مختلفين لأنهما جنسان مختلفان، فعملة كل بلد جنس مستقبل. نعم عفوا، نعم جنس مستقل. فيجوز مثلا بيع 100 جنيه مصري ب200 ياباني. ب200 ياباني، وبيع الريال السعودي ب500 يورو أوروبا هكذا. نعم. هكذا. Dan dari penjelasan di atas yang benar bahwa an-nuqudul waraqiyah, yaitu uang kertas yang tersebar pada masa ini, maka dihukumi sebagai uang alat tukar yang qaiman, berdiri sendiri dengan zatnya, memiliki hukum yang sama dengan emas dan perak. Fa innahu la yajuzu bai', maka tidak diperbolehkan untuk menjual satu mata uang dengan yang lainnya bersamaan dengan ittifaq ta'jil umalatain, yaitu ditakhirkan ta'jil sah? Dia dengan dua mata uang atau salah satu dari keduanya kepada satu waktu yang maklum di masa yang akan datang, sebagaimana yang berlangsung pada hari ini dalam muamalat, yaitu transaksi di kebanyakan bank-bank bersama nasabahnya. Karena umlatul riba fil umlatain wahidah, illatul riba, karena illat daripada riba dua mata uang itu yang sejenis, yaitu as-samaniyah, maka disyaratkan untuk sahnya atau benarnya jual beli di antara dua mata uang dengan yang lainnya, yaitu serah terima secara bersamaan di dalam majlis akad. Akan tapi diperbolehkan untuk berlebih di antara dua mata uang dari dua negara yang berbeda, karena keduanya adalah merupakan dua jenis yang terpisah atau berbeda. Maka mata uang setiap negara berdiri sendiri, maka diperbolehkan untuk menjual 100 junai Mesri dengan 200 mata uang yen Jepang, dan diperbolehkan menjual 1000 rial Saudi dengan 500 euro mata uang Eropa, dan seterusnya. Nah, ya, dari kaidah sebelumnya, wala yajuz an-nasa, tidak boleh ada tunda jeda di antara tukar menukar dua komoditi ribawi selagi dia satu illat. Bila satu illat dan satu jenis, syaratnya dua, harus tunai di majelis dan harus sama ukurannya. Ukurannya bisa gram atau kilogram, bisa liter, bisa barrel,
Dan kalau uang ukurannya adalah nominal yang tertulis pada lembaran setiap uang itu, maka menukar rupiah dengan rupiah syaratnya harus yadan biyadin. Rupiah pecahan yang baru ya dengan rupiah edisi lama ditukar, harus yadan biyadin, diserahkan di majelis, terima langsung di majelis itu. Tidak boleh tellernya terima dulu kemudian dia masuk ke dalam ruangan untuk mengambil uang yang pecahan baru. Ini terjadi an-nasa, berpisah majelis, tidak lagi yadan biyadin. Ya. Tapi kalau berbeda jenisnya, berbeda jenis, ya, seperti menukar rupiah dengan ringgit Malaysia atau dengan dolar Singapura atau dengan rial Saudi atau dengan dolar Amerika, itu tidak mesti harus sama nominalnya. Tidak mesti harus 1 rupiah 1 dolar, tidak. 1 rupiah 1 euro, tidak. 1 rupiah 1 rial, tidak. Tapi hanya disyaratkan yadan biyadin. Itu serahkan rupiah Anda, jangan beranjak, dan pihak teller pun tidak beranjak. Dia menyerahkan kemudian mata uang yang Anda inginkan di majelis dengan kurs yang disepakati. Wallahu a'lam. Lanjut. Illa as-samanu bis-samani fayajuzu bil-musmani. Illa as-samani bil-musmani. Naam. Illa samani bil-musmani fayajuzu an tashtariya bi ahadi an-naqdain al-dhahabu wal-fiddatu alladhina huma asmanil mabi'at alladhina نعم هما أثمان المبيعات نعم أثمان المبيعات ومثلهما ما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية من ريالات أو جنيهات أو غيرهما يجوز أن تشتري بأحد هذه الأثمان ربويا من الأطعمة التي هي قوت الناس نسيئة ويجوز أن يتفرقا من المجلس قبل أن يقبضا الثمن بالمسمن والمسمن أو قبل أن يقبض أحدهما لأن الشرع رخص في السلم في المطعومات والغالب أن رأس مال السلم من النقدين فدل على جواز النسيئة في ذلك وهذا مجمع عليه kecuali yang dibeli dengan harga. As-saman bil musman, uang dengan barang. Nah, kecuali uang dengan barang, maka diperbolehkan bagi Anda untuk membeli dengan salah satu dari 2 mata uang, yaitu az-zahab dan emas dan perak, di mana keduanya asman al-mabi'at, yaitu nilai uang yang alat tukar dari setiap barang yang diperjualbelikan. Nah, karena keduanya adalah merupakan alat tukar dari barang yang diperjualbelikan. Demikian yang dihukumi dengan keduanya, seperti uang kertas dari rial atau junaih dan selain keduanya. Maka diperbolehkan bagi Anda untuk membeli dengan salah satu dari alat tukar ini, salah satu komoditas riba dari makanan, yaitu qutun nas an-nasi'atan, yaitu bahan makanan pokok dengan cara tertunda. Dan diperbolehkan berpisah dari majlis akad sebelum adanya serah terima antara harga dengan barang yang dibeli, atau sebelum diserah terimakan salah satu keduanya. Karena sesungguhnya syariat ini memberikan keringanan, yaitu dalam penyerahan dalam akad salam, ya, dalam makanan, dan secara ghalib atau dominan sesungguhnya atau bahwa ra'sul mali as-salami minan naqdain, yaitu
pokok harta dari akad salam adalah alat tukar. Maka ini menunjukkan bahwa diperbolehkan nasi'atan, yaitu tertunda dalam akad transaksi ini, dan ini menjadi mujma', yaitu kesepakatan para ulama. Nah. Ya. Tadi sebelumnya kaidahnya tidak boleh ada jeda dalam menukarkan komoditas ribawi yang satu ilat. Nah. Kecuali as-saman wal muthman, kecuali uang ditukar dengan barang. Nah. Ya, uang ditukar dengan barang, maka tidak disyaratkan harus dengan cara yadan biyadin, serah terima tunai di majelis, tidak disyaratkan. Dengan demikian, seseorang boleh membeli dengan salah satu uang yang ada di masa Nabi, emas dan perak, dan itu adalah sebagai uang alat tukar. Dia boleh membeli barang-barang yang lain, dan semisal dengan emas dan perak adalah apa yang dikenal pada hari ini dengan uang kertas. Itu semisal dengan emas dan perak, baik bentuknya rial atau pon Mesir atau selain keduanya. Boleh seseorang membeli dengan uang-uang ini komoditas ribawi yang tidak sejenis uang. Apa komoditas ribawi tersebut? Uang komoditas ribawi yang berasal dari makanan, dari jenis makanan, seperti qutun nas, yaitu makanan pokok. Boleh Anda beli beras dengan rupiah, nasi atan dengan cara tunda. Dengan cara tunda. Rasulullah SAW membeli gandum dari Yahudi. Biasanya orang membeli dengan uang perak atau uang emas. Tetapi Rasulullah bayar tidak tunai, Rasulullah bayar ngutang, bayarnya nanti. Dan beliau gadaikan jaminannya adalah baju besinya. Ya, ini menunjukkan boleh kalau dia berbeda ilat. Yang satu ilatnya adalah alat tukar, yang satu lagi ilatnya adalah makanan pokok yang bisa disimpan tahan lama. Juga boleh berpisah dari majelis sebelum ada serah terima antara uang dan barang. Sebelum keduanya serah terimakan uang dan barang. Atau sebelum salah satu menyerahkan, baik dua-duanya belum diserah terimakan, boleh. Dengan syarat barangnya muayyan, barangnya jelas, tertentu. Ya, saya beli darimu beras rojolele yang ini ya, satu karung. Berapa satu karung? Kata dia satu karung 100.000 Pak. Antar ke rumah saya, ini alamat, nanti sampai rumah saya bayar. Ya, ini boleh. Kenapa? Walau tidak diterima di majelis itu beras dan tidak diserahkan uang, apakah termasuk jual beli hutang dengan hutang? Jawabannya tidak, karena ini berasnya tertentu. Tapi kalau dia datang, ya Pak, ya ada beras rojolele, ada. Di toko dia ada 100 karung, di gudang dia ada 1000 karung rojolele. Yang karung 45 kilo berapa harganya Pak? 500.000. Ini alamat, tolong antar ke rumah ya Pak ya. Tolong antar ke rumah, nanti di sana dibayar sama istri saya. Atau nanti saya pulang habis ini saya bayar langsung. Ini tidak boleh, karena ini termasuk bil kali, jual beli dain bid-dain, hutang dengan hutang. Hutang yang dimaksud di sini adalah masabata fi dhimmah. Ya, di mana penjual saya tidak menunjuk beras karung yang itu. Ini Pak, yang karung yang ini ya saya beli, enggak. Ya, dan dia pun tidak menunjukkan karung yang mana yang akan dia jualnya. Dia hanya dengan sifat saja
mengatakan, saya beli satu karung yang 45 kilo beras rojo lele. Ini tidak boleh karena dain bidain atau kali bil kali. Au qabla an yuqbida ahaduhuma. Tapi kalau sudah jelas yang ini tidak termasuk dain, itu namanya muayyan. Sudah tertentu barangnya. Atau dia menyerahkan salah satu keduanya. Diserahkannya uang, beras, nanti antar ya Pak ya, beras yang mana aja. Atau dibawanya beras, Pak besok saya bayar ya 500.000, beras ini saya bawa dulu ya, saya di rumah beras sedang habis, silahkan, biasa kok kita kenal, kata dia. Anda bawa, ini tidak ada masalah. Lianna syar'a, kenapa boleh? Kan sama-sama komunitas ribawi. Karena syariat memberikan kemudahan, keringanan, rukhsah dalam akad salam pada makanan pokok. Hadis Ibnu Abbas, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wan nasu yuslimuna fi thimar fi tamri, dalam riwayat yang lain. Rasulullah datang ke Madinah dan penduduk Madinah sudah melakukan akad salam pada korma. Korma adalah makanan pokok. Akad salam, uang dibayar cash di majelis, serah terimanya tahun depan. Berarti kan tidak tunai, setahun lagi. Nah. Atau bahkan 2 tahun, kata Ibnu Abbas. Atau bahkan 3 tahun serah terimanya. Ya. Itu boleh. Inilah dalilnya, karena salam boleh, ya, maka menukar komunitas ribawi yang berbeda jenis antara uang dengan makanan pokok, jawabannya tidak mesti harus yadan biyadin. Dan juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disepakati oleh para ulama. Wallahu a'lam. Nah. Yakfi wala wasil. 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 Kayfi. Baik, yakfi insyaallah. Pendengar dari Profesor Ria TV, demikian beberapa poin terkait dengan mata uang yang beredar dan juga penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan bagaimana akad transaksi dengan beberapa mata uang. Dan untuk memperjelas dan juga memperdalam pembahasan, kita buka sesi soal jawab. Kita terima via telepon yang pertama. Silakan. Halo. Baik, sudah masuk, silakan. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Deden di Bandung, Pak Deden, silakan. Ya. Ya. Gini, Ustaz, istri saya sebulan yang lalu tanggal 17 Oktober meninggal dunia. Terus itu meninggalkan hartanya satu, namanya Ibu Ai. Sebentar, Ibu Ai. Ai Suryati, ya. Ai. Ya, Ai. Ibu Ai wafat Oktober tanggal 17 ini. Lalu ada putranya 2, laki-laki. Pada saat wafat ayah ibunya masih hidup? Udah tidak ada. Suami masih hidup kan ya? Ya. Anak berapa orang anak beliau? 2. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 1, perempuan 1. Ya, hanya ini yang berhak mendapatkan waris, walau ada adik atau kakaknya atau abang atau tetehnya. Ya. Pembagiannya sebentar, suami dapat karena ada anak 1/4. Anak laki anak perempuan menjadi mengambil sisa. Berarti 4 dijadikan ke
pembaginya 4, 1, sisanya 3. Anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Maka yang 3 ini langsung dibagi anak 2 laki, perempuan 1. Hartanya udah dibagi 4, suami dapat 1/4, anak laki-laki 2/4, anak perempuan 1/4. Kalau hartanya umpamanya 400 juta nilainya, suami dapat 100 juta, anak laki 200 juta, anak perempuan 100 juta. Cukup jelas Pak Deden? Iya, iya. Baik. Itu hartanya 1 buah motor dan perhiasan. Sedangkan kalau rumah itu milik saya, jadi nggak ke ini ya? Ya enggak, itu milik Pak Deden, tidak dibagi. Iya. Dan milik dia tadi terserah apakah ingin dijual atau ingin ada yang menguasai. Kalau umpamanya anak perempuan, udah buat saya perhiasan ibu aja supaya untuk kenang-kenangan dari ibu, ingat ibu, kata dia. Ya udah, kan dia miliknya 1/4. Dinilai semuanya motor dan perhiasan. Perhiasan anggap nilainya berapa juta? Iya. Anggap perhiasan 10 juta. Iya. Motor berapa juta umpamanya? Anggap 30 juta biar gampang. Nah. Berarti semuanya kan 40 juta kan ya? Nah. Iya, iya. 40 juta dibagi 4 berarti 10 juta. Nah. Suami dapat 10 juta, anak laki-laki dapat 20 juta, anak perempuan dapat 10 juta. Nah. Kalau dia mau ngambil, ini kan kata dia, emas ini perhiasan ibu, ini sama dengan 1/3 dari 1/4 dari keseluruhan harta ibu. Ini saya ambil ya. Kalau suami dan anak laki-laki setuju, tidak ada masalah. Iya. Ya, kalau umpamanya berlebih yang diambilnya, itu mah lebih dari 1/4. Karena motor harganya cuma 20 juta, itu 1/3. Ya udah, selisihnya dibayar oleh anak perempuan ini. Karena dia ingin mengambil perhiasan tadi. Dibayarnya apakah karena ini perhiasan dengan rupiah, harus pembayarannya tunai. Cukup Pak Deden, insyaallah cukup jelas ya. Baik. Ya, Sama-sama. Baik. Jazakallah khair Pak Deden di Bandung. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Umu Iqbal di Padang. Umu Iqbal, silakan pertanyaannya. Iya, ini pertanyaannya begini Ustaz. Nah. Ibu menghibahkan sebuah rumah dan bangunan yang lain dan tanah kepada 2 anak perempuannya yang dibagi sama rata gitu Ustaz. Jadi kesepakatan kita menjual gitu Ustaz. Nah, yang di sini yang mau beli dari yang kedua anak ini adiknya yang mau beli Ustaz. Jadi akadnya sekarang dihargai, terus beberapa tahun kemudian baru dibayar gitu. Jadi mungkin uangnya beberapa tahun lagi ada gitu Ustaz katanya. Jadi kalau untuk akad yang begini di mana Ustaz? Apakah sudah boleh itu Ustaz? Itu aja yang ditanyakan. Assalamualaikum. Yang ditanyakan akad jual beli tanah. Iya Ustaz, untuk pembayarannya kan akadnya sekarang, terus pembayarannya 2 tahun kemudian apa 3 tahun kemudian gitu. Iya, pembayarannya 3 tahun kemudian. Tapi tanah sudah menjadi milik pada saat akad kan ya? Kenapa Ustaz? Tanah langsung jadi milik adik Anda ketika saat berakad. Oh gitu Ustaz. Ya iyalah, dia sudah beli tentu milik dia. Milik yang lain tentu adalah piutang. Oh gitu. Itu milik dia. Dia langsung bangun ruko atau rumah di atasnya, ya boleh. Dan langsung tanah itu dia sewakan selama 10 tahun pun boleh. Uang untuk dia itu.
Nah, mengenai uang yang nanti dibayar 2 tahun kemudian itu gimana Ustaz? Itu kan sudah sah itu Ustaz, akadnya begitu. Ya udah sah. Dia berkewajiban membayar 2 tahun nanti. Setahun apa 2 tahun? Baru adanya begitu Ustaz. Mungkin dananya mungkin adanya di tahun-tahun berikutnya. Kayak gitu. Tahun-tahun berikutnya enggak boleh. Harus jelas harganya berapa. Dan Ya, pembayarannya kapan? Berbeda waktu pembayaran, berbeda harga. Kalau setahun mungkin harga per meter masih bisa di Padang mungkin umpamanya Rp500.000. Ya. Kalau pembayarannya 2 tahun mungkin tidak 500.000 lagi, mungkin naik harga di sana. Maka mungkin Anda mengatakan kalau membayar 2 tahun, ya harga menjadi per meter 1 juta. Oh gitu Ustaz. Ya. Jadi kalau misalnya harganya sekarang dipatok misalnya harganya 700 semuanya misalnya Ustaz. Ya oke katanya nanti uangnya tapi sabar ya kayak gitu Ustaz. Tidak boleh, batal akadnya sabar ya. Oh gitu Ustaz. Karena ini jual beli harus jelas waktunya. Oh iya Ustaz. Ya itu aja Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Harus dia minta kamu harus tentukan tanggal. Konsekuensinya pada waktu itu tidak ada pembayaran, ya maka batal jual beli. Itu juga boleh buat konsekuensi. Atau objek barang yang dibeli kita jualkan ke pihak yang lain, kami dapat hak piutang kami, sisanya untuk kamu kalau ada sisa. Atau dengan yang pertama tadi, bila tidak ada pembayaran sama sekali, maka penjual belinya batal. Iya Ustaz. Cukup jelas Ummu Iqbal ya. Jazakallah khair Ustaz. Oh, iya. Ya, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Iqbal di Padang. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga masih via telepon, dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan riba secara khusus ya, kita berikan kesempatan penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang. Silakan akhi, pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum. Ana seorang programmer Ustadz, yang membuat fitur pembayaran gitu di perusahaan Ana gitu. Membuat fitur apa akhi? Ana seorang programmer yang tugasnya itu membuat suatu fitur untuk integrasi dengan channel pembayaran gitu. Nah, ada salah satu channel pembayarnya itu termasuk perusahaan ribawi gitu Ustaz. Nah, itu hukumnya gimana ya Ustaz ya? Apakah maksud channel pembayaran apakah memang itu haram atau apa maksud channel salah satu pembayaran bank ribawi? Maksudnya apa? Anda membuat fitur untuk integrasi ke channel pembayaran tersebut gitu Ustaz. Artinya dia bisa menggunakan apa? Transfer dari rekening bank ribawinya atau apa maksudnya? Jadi Anda tuh kayak e-commerce Ustaz. Ya, e-commerce itu kan kerjasama dengan, anggaplah sebuah bank gitu Ustaz ya. Nah, mereka punya sistem untuk kayak pembayaran cicilannya itu. Nah, kita jadi pembayaran cicilannya itu bisa dilakukan di websitenya kami gitu, Ustaz. Iya, apa pembayaran cicilan maksud Anda? Apa maksudnya terintegrasi dengan bank konvensional? Tadi maksudnya apa? Integrasi sistemnya, Ustaz. Iya, maksudnya integrasi itu apa? Jelaskan ke saya iya. Nah, maksudnya gini Ustaz, kami kan kayak e-commerce gitu Ustaz, e-commerce lah ya. Nah, kami menyediakan option pembayaran cicilan. Nah, option pembayaran cicilan ini kami itu harus kerjasama dengan si penyedia cicilannya itu Ustaz, secara sistem. Anda hanya membuatkan sistem? Iya, hanya membuat sistemnya aja Ustaz. Sistem. Bisa dia transaksi dengan bank syariah, bisa dengan bank konven. Tapi itu memang buat cicilan Ustaz. Iya, buat cicilan.
Tapi bisa dengan bank syariah, bisa dengan bank konven kan ya? Iya. Karena hanya buat sistem aja, bukan Anda yang menjalankannya. Nah, Ya, kalau Anda buatkan sistemnya khusus dengan bank konven, karena ada fitur-fitur yang tidak bisa dengan masuk ke bank syariah, umpamanya pinjaman qard. Kalau bank syariah nggak ada qard, karena kalau ada qard dia tidak dapat pertambahan. Tidak dapat pertambahan tentu tidak mungkin bank bisnis kemudian tidak dapat pertambahan. Nah, dan itu bisa di bank konven. Bank konven qard ada pertambahan riba. Ya, Anda buatkan cicilannya dengan sistem qard atau dengan ada keterlambatan ditambahkan bunganya, ya, itu Anda hukumnya haram karena ini khusus untuk bank konven. Tapi Anda buatkan sistem umum, bisa digunakan bank konven, bisa digunakan bank syariah. Hukum asalnya tidak ada masalah, kecuali yang minta dibuatkan itu bank konven, berarti untuk kepentingan dia maka tidak boleh. Yang Anda yang mintakan bukan bank konven, e-commerce saya minta ke Anda kan ya. ya saya kerja di e-commerce lah. Tidak ada masalah. Cukup jelas, oke? Ya, cukup. Baik. Syukran. Afwan. Afwan. Jazakallah khair, barakallahu fi. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Halo. Silahkan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Jakarta, Ustaz. Baik, silakan akhi, pertanyaannya. Ustaz, Afan mau tanya, ada seorang fulan ini kerja di satu instansi. Jadi dia mencarikan asuransi mobil untuk atasannya, mobil pribadinya. Nah, dan dia mendapatkan fee dari asuransi tersebut. Bagaimana hukum uang yang tersebut yang dia terima, Ustaz? Asuransinya konvensional. Iya, Ustaz, konvensional. Jadi dia jasa mencarikan transaksi riba kan ya. Oh iya, Ustaz. Atas jasa mencarikan hal yang haram, dia dapat fee. Ya, fee-nya juga haram lah. Anda tidak dapat fee saja dia sudah berdosa. Sekarang atas perbuatan dosanya dapat fee dia. Jadi untuk ini kemana baiknya Ustaz diberikan? Kalau dia telah terima, kalau sudah terima, berikan kepada fakir miskin uangnya tadi. Ya, niatkan melepas dari harta haram, bukan sedekah. Niatnya membersihkan gitu Ustaz ya? Ya. Baik Ustaz. Kurang jelas Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, akhi di Jakarta. Baik, kita berikan kesempatan masih via telepon. Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Abu Muhammad di Bandung, Pak. Silakan Abu Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz, ini kita selama ini belajar masalah riba, muamalah ya, fikih muamalah. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz ya, mohon dijelaskan, ini kan berhubungan dengan fikih ya, jadi kita itu pengen ambil pendapat Ustadz A, pendapat Ustadz B gitu, Pak Ustadz. Terus fikih itu kan kalau kita ambil kan dapat 2 bagian, kalau ditinggalkan 1 bagian. Jadi gimana Pak Ustadz kalau misalkan seperti ini Pak Ustadz, bisa nggak kita sebentar, apa maksudnya 2 bagian 1 bagian? Ya kalau misalnya benar kan nggak dapat 2, kalau misalnya salah dapat 1, ini kan masalah itu bukan bagi muridnya. Bagi muridnya, dia pilihlah ustadz yang bisa dia jadikan dalil di hadapan Allah. Kamu mengatakan ini kenapa? Ya, Anda tidak ada kemampuan untuk berijtihad. Anda mengatakan karena menurut saya Allah, ustadz ini adalah yang paling bertakwa kepada Allah, takut mengeluarkan sesuatu kecuali dia tahu bahwa itulah yang sesuai dengan ketentuan Allah berdasarkan kaidah para ulama. Anda tidak akan ditanya ini pendapat benar salah. Yang akan ditanya benar salah ustadz Anda. Jelas, hanya akan ditanya kenapa ikut ustadz ini, hanya itu.
Terus? Afan kurang jelas, terputus-putus suaranya, akhi. Diulang kembali. Jadi Afan, jadi intinya kita harus walaupun ini fikih, jadi kita tidak bisa ambil pendapat lain, Ustaz ya. Nah, kalau Anda mengambil pendapat dua ulama sekelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, saya katakan tidak ada masalah. Tapi kalau Anda ambil pendapat antara yang S1 syariah, S1 bahasa Arab, ini Anda tidak menjadikan mereka sebagai sebagai perantara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Jelas? Iya. Jadi Anda lihatlah Ustadz yang Anda rujukan itu, kan kalau dokter Anda ada sertifikasinya kan ya? Iya, betul Ustaz. Antara dokter paru-paru dengan dokter umpamanya dokter THT, sama-sama dia spesialis. Anda sakit paru-paru, datang ke THT atau ke paru-paru? Datang ke THT. Spesialis THT. Dia dua-dua paru-paru itu betul. Ya, sama-sama S1 ilmu syariah, satu S1-nya hadis, yang satu S1-nya syariah. Berarti Anda datang ke mana? Syariah, Pak Ustaz. Syariah. Yang hadis, nanti kalau Anda bertanya hadis ini sahih atau tidak, jangan datang ke yang syariah, datang ke yang spesialisnya fikih. Seperti itu. Dalam ilmu syar'i juga begitu. Dalam ilmu kesehatan, Anda sakit gigi, jangan datang ke dokter umum, ke dokter gigi datang. Itu juga Anda ingin menanyakan hadis, jangan tanya ke ustaz syariah, tanya ke ustaz hadis. Jelas? Ya, jelas. Mengenai fikih, menanya ke ustaz syariah. Syariah masih S1, ada lagi spesialisasi S2, S3-nya. S2, S3-nya tadi pun ada spesialisasinya di bidang fikih muamalah, ada fikih keluarga, fikih usrah, ada fikih jinayah, ada fikih ibadah. Jelas? Maka Anda datang kepada fikih muamalah. Fikih muamalahnya ada yang kontemporer, ada kasus yang tahqiq kitab para ulama masa dahulu. Tentu Anda datang ke spesialis yang ahli di bidang fikih muamalah yang kontemporer. Bisa dipahami? Bukan asal caplok ustadz ini ustadz itu, kan sama-sama ustadz. Ya enggak, bukan sama ustadz. Ya. Dalam masalah dunia kita berhati-hati mencari spesialis yang memang sesuai. Tapi masalah akhirat Anda anggap semua ustadz sama, ya enggak. Apalagi ustadz cuma tamat pesantren. Itu pesantren kamu SMA. Anda berobat karena SMA boleh. Seperti itu. Cukup jelas, akhi. Ya, syukran jazakallahu khairan, Pak Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan semoga jawaban tadi dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan buat kita semua. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iskandar Pak dari Kalimantan Timur Pak. Ini bertanya lagi Pak. Pak Iskandar ya, silakan Pak. Hati-hati Pak, karena saya ini seorang kaum Pak, jadi saya bertanya terus kepada Pak Ustaz. Silakan Pak Iskandar. Begini Pak Ustaz, misalnya ada lampu mati di masjid. Ada lampu, sebentar, pelan-pelan Pak Iskandar. Pak Iskandar, ngomongnya pelan-pelan. Ada lampu mati di masjid, begitu. Ada lampu mati di masjid Pak Ustaz. Terus. Ada kasih uang saya Pak Ustaz. Ada kasih uang saya maksudnya apa? Misalnya ada kasih pelan-pelan Pak Iskandar. Ada kasih uang saya maksudnya apa? Ada untuk beli lampu.
Yang uangnya dari siapa? Ada orang untuk kasih uang untuk beli lampu misalnya dikasih uang 200.000. Lalu sampai saya di warung, Pak, lalu itu nyumbang aja, belanja ambil aja. Bagaimana uangnya, Pak? Apakah boleh ambil? Kenapa pelan-pelan lagi? Tadi sudah paham saya. Nyonya saya tidak paham. Nah, Anda terima 200.000, lalu Anda ke warung, terus saya sampai mau beli lampu, saya nyumbang aja. Orang itu nggak dikasih belikan saya, Pak Ustaz. Lalu kata warung, ya udah, kata toko lampu, kalian nggak perlu bayar, kata dia. Ya, ambil aja. Ambil aja apa, lampunya atau uangnya? Nah, disuruh ambil aja, dia nyumbang juga, Pak Ustaz, ceritanya. Jadi uangnya itu yang 200.000 sama saya, bagaimana sih, Pak Ustaz? Apakah boleh gua ambil atau tidak? Ya enggak, bukan untuk Anda disuruh untuk membelikan. Lalu ya, kemudian tokonya pun karena tahu untuk masjid, dia pun ikut donasi untuk masjid. Berarti yang donasi lampu tadi, ya, karena sudah keluar dari uang awalnya, Anda khususkan untuk lampu dan sejenisnya penerangan untuk masjid. Jelas? Bila lagi nanti ada lampu yang beli, ada lagi yang mati lagi lampu, pakai uang 200.000 tadi, bukan untuk pribadi Anda. Namanya wakil, itu tidak boleh mengambil uang. Seperti hadis Urwah bin Ja'ad al-Bariqi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uang 1 dinar kepada sahabat beliau yang bernama Urwah bin Ja'ad al-Bariqi untuk beli 1 ekor kambing. Kemudian beliau beli agak jauh dari pasar Madinah. Dan beliau dapatkan dengan 1 dinar, biasanya memang 1 dinar 1 harga kambing, 1 ekor kambing kurban. Dia dapat beli 2 ekor kambing. Dan di tengah jalan, kemudian ada orang yang beli dengan 1 dinar 1 ekor kambing. Dijualnya. Ya. Kemudian datang kepada Nabi SAW, dia serahkan dua-duanya. Kambingnya iya, uangnya iya. Ya. Lalu Rasulullah SAW mendoakan dia. Rasulullah tidak membalasnya dengan uang. Ya, karena memang tidak ada kesepakatan dengan uang dari awal. Tapi Nabi SAW membalasnya dengan mendoakannya dia. Dan pun Urwah tidak menyimpan uang itulah. Karena Nabi cuma butuh 1 kambing, tak butuh 1 dinar. Ini 1 dinar uang saya ini berarti. Ya enggak. Jelas, Anda adalah wakil. Iya, jelas Pak. Satu lagi nih Pak Ustaz. Cukup Pak Iskandar, kita berikan kepada yang lain dulu ya. Nah, nanti bisa sambung pekan depan lagi Pak Iskandar. Baik, jazakallah khair Pak Iskandar di Kalimantan. Semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat buat Bapak. Dan kita tunggu lagi pertanyaan di pekan yang akan datang insyaallah. Kita berikan kesempatan kembali untuk penanya berikutnya. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Silakan. Nah, silakan pertanyaannya. Ustaz, di tempat saya bekerja itu kan ada program namanya Car Ownership Program, Ustaz. Apa namanya? Jadi allowance untuk karyawan bisa mendapatkan mobil. Baik. Seperti apa mekanisme programnya? Jadi karyawan boleh memilih apakah diberikan uang tunai setiap bulannya atau diberikan sebuah mobil. Nah, atau diberikan sebuah mobil. Artinya Anda hanya terima mobil, karyawan hanya terima mobil. Yang beli adalah perusahaan. Yang beli adalah perusahaan. Nah, mobil itu jangka waktunya 5 tahun. Pada tahun kelima, karyawan akan diwajibkan membayar 30% dari harga mobil. Ke siapa? Ke perusahaan?
ke ini Ustaz, ke perusahaan leasing yang bekerja sama dengan karyawan. Kalau dari awal kan sebentar, dari awal antara karyawan dengan leasing kan nggak ada hubungan. Iya, dari awal karyawan sama leasing tidak ada hubungan. Yang bilang ada ke dia, bilang ke perusahaan Anda, dari awal saya nggak ada hubungan, saya suruh ke sana, apa hubungan saya? Saya kan hubungan dengan perusahaan, saya bayar ke perusahaan. Perusahaan lah yang mau urus ke leasing atau apa. Nah, biasanya di akhir tahun, di tahun kelima itu Ustaz, ada pilihan yang diberikan. Apakah mobil ini ingin menjadi hak milik karyawan? Kalau mau menjadi hak milik karyawan, itu karyawan harus bayar 30% dari harga mobil. Tapi kalau tidak ingin menjadi hak milik karyawan, selama 5 tahun mobil itu dikembalikan ke perusahaan. Terus pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, ketika saya ingin menjadikan itu hak milik saya, Ustaz, saya kan harus membayar 30%-nya. Iya. Nah, biasanya perusahaan menyarankan untuk langsung mentransfer uangnya dengan perusahaan leasing yang bekerja sama dengan perusahaan. Nah, itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Apakah saya lebih baik mentransfernya ke perusahaan, nanti perusahaan yang mentransfer ke perusahaan leasing tersebut, atau saya ngikutin, saya langsung transfer ke perusahaan leasing itu, Ustaz? Anda yang paling aman ke perusahaan, karena Anda ada transaksi dengan perusahaan. Anda sudah 100 kali transfer ke leasing, ya, leasing nggak mengakui, Anda tidak punya bukti, perusahaan nggak mau terima lah. Tapi kalau Anda transfer ngasih ke perusahaan cash atau transfer ke perusahaan, Anda ada bukti, ya, tidak ada masalah. Ini sudah saya transfer ke perusahaan. Jelas mana yang paling aman? Ya, berarti lebih baik kita transfer ke perusahaan. Iya. Perusahaan yang melakukan transfer ke leasingnya. Iya, karena transaksi dengan perusahaan bukan dengan leasing. Anda tinggal katakan, saya transaksi dengan Anda bukan dengan leasing. Ya, kalau dengan leasing, nanti saya sudah transfer, ada buktinya, tapi leasing nggak mengakui. Terus gimana saya? Kan rugi saya 30%. Dan secara alurnya saya hubungan dengan Anda. Ya. Jelas saya kira ya Pak ya. Baik, cukup jelas Bapak. Baik, tapi kalaupun dia paksa Anda mau juga, nanti tidak terjadi pengakuan dari leasing, dia tidak berdosa, ya, dan sah mobil jadi milik Anda, ya. Cuman resikonya tadi seperti tadi yang saya sampaikan. Baik. Jazakallah khair Bapak. Demikian jawaban dari Ustaz. Nah, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan. Kami berikan satu kesempatan kembali sebelum kami angkat via chat WhatsApp. Baik, silahkan. Halo. Iya, sudah masuk kembali, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dari hamba Allah Tangerang Selatan. Baik, silahkan pertanyaannya. Mau tanya Pak Ustaz, kalau saya nukar duit sebenarnya 100.000 dengan pecahan 10.000, apa harus jadan dijadin Ustaz? Terus satu lagi, kalau kita belanja online, kalau kita transfer dulu duitnya, apakah itu akad salam apa diperbolehkan Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda tukar uang 100.000 dengan 10.000, ya wajib yadan biyadin, dan wajib nominalnya sama. Sama-sama 100.000, tidak boleh lebih atau kurang, harus sama-sama nominalnya 100.000. Kemudian yang kedua apa? Membeli via online. Via online, apakah itu namanya salam? Ya, salam tergantung bagaimana si penjual menjualnya. Kalau dia jual dengan spek, ya, tidak dia fotokan barang yang ingin dia jualnya, saya ingin jual barang yang ini, ya, maka itu tidak salam namanya.
Itu namanya bai'ul ghaib ala sifah. Dalam mazhab Hambali hukumnya, mazhab Syafi'i hukumnya gharar dan hukumnya haram. Ya. Tapi kalau dengan spek dia mengatakan saya jual kepada kamu umpamanya satu buku harta haram cetakan ke-25 umpamanya, dia punya stok di tangan dia ada 25 eksemplar. Ya. Nah, itu namanya salam bisa. Karena salam itu bai'ul masuf fi dhimmah. Bukan ditunjuknya yang ini, bukan difotokannya yang ini. Ya, wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khair. Demikian umum yang bertanya, semoga jelas ya dan menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, suami saya waktu masih lajang beli sawah dan sekarang sudah menikah 25 tahun dan selama itu sawah diolah oleh saudara suami. Demikian juga pembayaran pajaknya dibayarkan oleh saudara suami sebagai pengelola. Namun selama digarap atau diolah oleh saudara tidak ada istilah bagi hasil, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya secara syar'i? Jazakallahu khair. Tergantung ucapan suami kepada saudaranya. Ya, kalau ucapan dia garaplah, hasilnya ambil 100% olehmu, berarti dia meminjamkan sawah daripada lahan itu jadi mati. Sawah kalau nggak digarap, dibiarkan kan jadi keras tanahnya. Kalau dibuatin sawah lagi, butuh digemburkan lagi, dan itu biayanya lebih mahal daripada melanjutkan yang sudah ada. Mungkin dia berpikir umpamanya, ya daripada itu menjadi tanah keras dan harganya berkurang dan tidak produktif lagi, lebih baik sama adik saya umpamanya, ya pakailah dan nggak perlu kamu bayar. Berarti dia menghibahkan hasilnya, dipinjamkan, bukan menyewakan lahan. Ya, bagaimana hukumnya? Ya boleh kalau seperti itu, ya bagus, berbuat baik kepada wa'ati dzal qurba haqqahu, kata Allah. Berikanlah kepada keluarga dekat kamu haknya. Pada harta kita semuanya bukan harta kita, milik kita, ada hak di sana. Ada hak fakir miskin, ada hak karib kerabat. Ya, seperti itu. Tapi kalau ada kesepakatan kamu olah, ya, dan hasilnya ambil kamu 2/3 atau kamu 3/4, saya 1/4 saja. Ini namanya akadnya muzara'ah. Ya wajib dia bayarkan 3/4-nya atau 1/4-nya tadi kepada pemilik tanah. Hasilnya 1 ton, dia berikan 250 kilo kepada pemilik tanah sawah tadi. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanam pohon jati di kebun orang tua, itu ayah saya. Pada saat itu orang tua masih hidup. Setelah puluhan tahun kayu tersebut siap dipanen, namun pada saat itu ayah sudah wafat, Ustaz. Apakah saya berhak untuk mengambil kayu tersebut, Ustaz? Dari pendengar kita di Sulawesi Selatan. Kalau antara Anda dengan ayah dulu akadnya adalah, kata ayah, yaudah tanamin aja, nggak perlu kamu bayar sewa lahan tanah. Iya, Anda berhak pakai kayunya, itu milik Anda. Ya. Tapi bila ayah mengatakan demikian, kemudian ayah wafat, sampai Anda panen masih ada jeda waktu, umpamanya 1 tahun atau 2 tahun, ya, jeda waktu 1-2 tahun tadi Anda harus hitung kesepakatan dengan ahli waris yang lain.
Ya, karena hak Anda di sana berapa? Umpamanya 1/4 hak Anda, yang 3/4-nya tentu harus Anda perhitungkan. Apakah sewa selama 2 tahun Anda bayar dengan uang, atau Anda bagi hasil kayunya. Nah. Ya, seperti itu. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau saya memberikan training atau pelatihan atau konsultasi untuk tim HRD sebuah lembaga ribawi, Ustaz, apakah ini bagian termasuk ta'awun bil ismi wal udwan? Betul. Cukup jelas insyaallah pendengar kita. Ibnu Rusdi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah diperbolehkan menggunakan dana infak dan sedekah yang masuk ke masjid melalui kaum muslimin untuk operasional masjid, kemudian secara inisiatif pengurus masjid memberikan pelatihan dan tenaga keahlian kepada ikhwah-ikhwah yang ada di sekitar yang belum bekerja, dengan harapan ketika mereka nanti bekerja, dana infak tersebut nanti kembali dan bisa bertambah untuk kemanfaatan mereka. Bagaimanakah hukumnya? Jazakallahu khair. Iya, kalau mereka infak lagi, kalau mereka sukses meninggalkan daerah sana, mana pada infak lagi mereka. Kemudian ini bagian dari khianah. Orang infak tujuannya adalah untuk operasional masjid, operasional ibadah, bukan untuk tujuan sosial. Ya, kalau tujuan sosial, kalau ingin dibuat juga dari awal, mintakan dana untuk kebutuhan ini. Tapi saya kira ini kerja double ya, akhi. Negara kan sudah ada program prakerja dan insentif prakerja. Lebih baik ikutin yang itu. Atau negara juga menyediakan balai latihan kerja. Nah, itu setahu saya gratis. Banyak jenisnya, ada yang bisa, bahkan ada yang seorang yang saya kenal, ada latihan pijat urut apa namanya, urut orang buta itu. Itu ada sertifikat urutnya, jadi bukan asal main urut, bukan. Ada juga pelatihan seperti itu, ada pelatihan tukang. Saya dulu pernah ikut pelatihan tukang, pembuatan tempe, pembuatan tahu. Ya, itu semua bahan bakunya kita di pesantren waktu itu. Semua bahan bakunya, alat kerjanya dari balai latihan kerja tersebut dibawa ke pesantren selama 2 bulan. Sampai jadi lemari, jadi kursi, jadi dari kayu. Ada. Tinggal datang, mungkin bawa KTP kalau individu. Ada juga pelatihan mekanik untuk servis motor, mobil, perbengkelan, ada. Ya, janganlah buat lagi yang kerja double seperti itu, kecuali di daerah Anda tidak ada. Pedalaman umpamanya, ya, jauh dari kabupaten. Ya, wallahu a'lam. Tapi daripada kemampuan terbatas tadi, lebih baik dananya kalau memang dikumpulkan, utus mereka 1 atau 2 orang yang cukup cekatan untuk ikuti latihan di BLK tadi. Nanti pulang ke kampung, kau buka di kampung. Masya Allah. Ya, buka di kampung, ajarkan, umpamanya di kampung Anda banyak tentang para petani, di mana lahan luas untuk pertanian. Mungkin ada di BLK tadi, di balai latihan tadi, kerja tadi, umpamanya cara bertani yang lebih baik, cara bertani yang, atau cara pengolahan hasil tani yang lebih baik, lebih murah, atau membuat alat penghasilan pengolah hasil tani, atau membuat alat, membantu alat kerja bertani. Dimintakan infak dari masyarakat seperti tadi, tidak ada masalah. Tapi bila Anda panggil trainer khusus untuk itu biayanya
mahal karena dari daerah tadi, belum lagi hasilnya juga tidak terlalu maksimal. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya dan semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk, akhi. Ya. Tunggu ya. Baik, halo, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dengan siapa, Bapak, di mana? Pak Nugroho. Di mana Pak Nugroho? Di Jakarta Selatan. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Iya. Ini live ya? Nah, silakan Pak. Kok lambat di YouTube ya? Iya, fokus lewat telepon aja Pak, via monitor telepon. Silakan. Nah. Gini, waris, maaf mengenai waris. Ya. Mengenai waris. Dikecilkan dulu Pak Nugroho volume YouTube-nya. Ya, maaf. Lihat telepon saja, silakan. Ya sudah. Waris ada 10 keluarga. 10 keluarga. 4 laki-laki. Yang meninggal siapa dulu Pak Nugroho? Ibu Sri. Ibu Sri meninggal. Ya. Kapan meninggalnya? Tahun 2008. Wafat 2008. Iya. 4 keluarga laki-laki. Keluarga atau anak? Ini saudara kandung semua Pak sekali. Sebentar, ayah ibu dari Bu Sri sudah wafat? Sudah wafat. Sebelum 2008? Iya, sudah wafat. Pada saat dia wafat, ada suaminya kah Ibu Sri? Sudah wafat lebih dahulu. Lebih dulu wafat. Anak-anak tidak ada? Ada anak angkat. Ya, anak kandung tidak ada kan ya? Tidak ada, ya. Anak angkat tidak dapat waris. Iya. Lalu ada saudara-saudarinya. Iya, ada saudarinya. Saudara laki-lakinya berapa? Yang 4. Ini saudara kandung ya? Saudara kandung ya. 4 Pak. Saudara 4. Saudari? Ya. Dari yang masih hidup 4. Iya, yang hidup di 2008 saat Ibu Sri wafat. Iya, betul Pak. Masih ada. 4 juga. Iya. Yang laki-laki dapat masing-masing 2 bagian, 2. Maaf Pak, yang laki-laki sudah meninggal duluan Pak, 2007. Sudah meninggal, masa warisannya diantar ke kuburan? Yang masih hidup pada saat Ibu Sri wafat berapa orang laki-laki? Tidak ada Pak, sudah meninggal duluan. 4. Perempuan semuanya lagi? Iya, itu 4 juga Pak, yang masih hidup. Semuanya 4 masih hidup? Iya. Hidup di dunia atau hidup di alam barzakh? Masih hidup Pak. Terus pertanyaannya apa? Pembagian waris untuk mereka Pak. Bagian waris. 4 saudari sekandung dapat 2/3. Iya. Ya, berarti harta dibagi 3. Iya Pak. Mereka dapat 3, kemudian sisa 1. Sisa ini untuk asabah yang terdekat. Saudara sebapak ada? Saudara sebapak tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi ini Pak, anak-anaknya ada Pak. Sebentar. Ya. Ikutin saya. Ya. Ikutin saya. Kemudian tadi ayahnya sudah wafat. Ayah dari Ibu Sri dah Pak. Kakek dari Ibu Sri dari jalur ayah masih ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Saudara laki-lakinya sudah wafat semuanya. Iya betul Pak. Saudara laki-laki 4 ini ada anak laki-laki mereka? Ada Pak. Berapa yang hidup di 2008 saat Bu Sri wafat? Itu masing-masing 4 keluarga itu ada yang 21 orang, ada yang 3 orang, ada yang 3 orang. Ya, hitung semuanya, saya minta semuanya, bukan satu-satu Pak. Kan tadi 4. Iya Pak. Nah, dari 4 ini semuanya berapa anak laki-lakinya? Oh, anak laki-laki 8 Pak. 8. Yang 1 ini dibagi 8. Ya. Bisa 8 anak laki-laki dari saudara kandung. Ya. Ya, 8.
Maka 1 dibagi 8 berarti 8 dikali dengan 3 sama dengan 24. 24. Saudari 8 kali 3 24. Kemudian sisa di sini berapa sisa? 8 kali 3 24. Ini 3 1. Ini 2 berarti. Benar, 2 saat bukan 3. Makanya pusing depan ketiga habis 16. Ini 8. Ya, untuk saudari masing-masing 4/24. Dia kan 4 orang. Haknya dia adalah 16. Berarti masing-masing dapat 4/24. Ya. Untuk anak laki-laki dari semua saudara laki-laki, mereka ada 8 orang, hak mereka 8, berarti masing-masing 1 atau gini aja, masing-masing 1. Jelas? 1/24 masing-masing. Ya, saya lihat di monitor. Ya. Yang bagian perempuan masing-masing 8/24. 4/24. Masing-masing saudari perempuan 4/24. Benar. Masing-masing keponakan 1/24. Tidak yang laki-laki saja 1/24. Nah, ya. Cukup Bapak Nugroho. Jadi ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki dapat Pak ya, anak dari. Tidak ada pengganti, dia memang haknya dia. Yang saudara kandung itu udah meninggal duluan Pak, udah dapat juga anaknya, maksud saya Pak. Yang dapat adalah anak dari saudara, bukan pengganti. Paham? Anak saudara. Ini sekarang jelaskan ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki, ponakan dari yang meninggal dari Bu Sri, tapi dari laki-laki. Iya, dari laki-laki itu maksudnya Pak. Dan pun dia laki-laki juga. Iya. Dapat dia 1/24. Paham? Paham. Jadi saudara laki-laki yang dari saudara kandung Bu Sri itu, anaknya kan bapaknya udah meninggal, tapi anaknya dapat Pak ya, intinya gitu Pak ya. Iya. Ya, makasih. Sama tadi dalam kasus saya tanyakan bapaknya masih hidup nggak? Sudah meninggal. Ya. Saya tanyakan lagi kakek. Kalau bapak masih hidup, kakek nggak dapat. Iya. Kalau ini ada satu saudara yang hidup, ini anak laki-laki ini tak dapat satu pun. Yang 8 ini. Iya. Cukup jelas Bapak. Ya, saya lihat lagi di monitor. Terima kasih Pak. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Tadi disebutkan ada anak angkat tidak masuk ya saja bagian. Nah, anak angkat ya sewaktu hidup itu kan nggak ada hak dan tidak ada kewajiban Bu Sri menafkahi dia. Nah, ya itu murni kebaikan Bu Sri. Tapi Bu Sri dengan saudara-saudarinya dia ada kewajiban. Berarti ini anak angkat sudah mengambil harta Bu Sri ya dengan kebaikan keikhlasan Bu Sri. Jangan nambah repot lagi, karena dia tidak hak di situ. Maka terkadang sering anak angkat minta saya anaknya sudah taib. Memang secara hukum legal dia buatkan sertifikatnya dan segala macamnya. Tapi sesungguhnya ketika dia mengambil waris, ya dia merampas hak dari ahli waris yang lain. Ini dampaknya tentu susah, karena ini yang dapat 8 kali 4 12 orang. Kalau diambil satu, semuanya akan berkurang. Satu bagian saja 1/24 diambil dia, yang lain akan berkurang semuanya proporsional. Dan itu tentu yang dizaliminya banyak. 12 orang dan mereka statusnya dekat kerabat dari Ibu Sri yang Allah mengatakan wa atu dzal qurba haqqah, berikanlah kepada kerabat kalian, itu haknya dia. Tidak ada Allah menyuruh berikan hak anak angkat, tidak ada.
Itu seperti dia memberi nafkah anak angkat sama dengan memberi nafkah kepada tetangga, kepada orang lain, yang tidak ada hubungannya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, pertanyaan terakhir ini menutup kajian kita di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, Allah Azza wa Jalla mengharamkan riba. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti akan membawa kebaikan kepada manusia, dan bila dilanggar oleh manusia akan mengundang kecelakaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang lebih susah lagi, dia mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Bila azab turun, yang terkena bukan si pelaku riba, semua orang yang berada di sekitar si pelaku riba tadi. Kan Nabi mengatakan, ma dhahara zina wal riba fi qaumin illa ahallu bi'adzabin min Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, suatu kaum yang mereka di sana fenomena riba dan zina sangat tampak di masyarakat, rentenir banyak, bank ribawi banyak, kemudian BPR banyak, kemudian perzinahan terlihat di mana-mana, orang pacaran sana sini. Biasa saja di sana, siap-siaplah kampung ini akan diturunkan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan mengetahui syarat ini kita kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, meninggalkan dosa besar dan kecil, dan taat kepadanya. Ketika itu musibah berubah menjadi nikmat bagi kita, karena hikmah dari terjadinya kita semakin dekat kepada Allah. Walaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumu syaitanu ma kanu ya'malun. Andailah datang siksaan kami kepada mereka, mereka menundukkan diri kepada Allah, tentu itulah yang paling baik. Tapi karena hati mereka sudah terlalu kasar, kesat, membatu, dan syaitan pun menghiasi. Apa hubungannya orang transaksi riba dengan gempa? Apa hubungannya orang transaksi riba dengan tsunami? Apa hubungannya orang transaksi riba dengan gunung meletus? Ya, syaitan menghiasi hal tersebut kepada mereka, sehingga mereka akan menjadi semakin suram. Bagi orang yang beriman, cepat dia kembali kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang diharamkan oleh Allah, sehingga musibah tadi baginya menjadi nikmat untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Semoga kita menjadi orang beriman yang setiap musibah menimpa kita semakin menambah dekat diri kita kepada Allah Jalla fi'ula. Wallahu waliyut taufiq.